Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya di sini saya bisa mempresentasikan hasil tugas praktikum mata kuliah organisasi kelembagaan agribisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sire Wulandari dari Prodi Agribisnis Hortikultura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum untuk memenuhi tugas mata kuliah organisasi kelembagaan agribisnis. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Andes Insinyur Harniati MSc dan Bapak Insinyur Noyon Haryanto yang saya hormati, dan rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan, izinkan saya di sini untuk memulai presentasi. Adapun peta konsep yang akan dibahas oleh saya yaitu yang pertama ada tinjauan pustaka, yang kedua hasil dan pembahasan. Yang pertama hasil dan pembahasan. Di sini dalam praktikum mata kuliah organisasi kelembagaan agribisnis, di sini saya mengambil komoditas cabai sebagai indikator dalam praktikum. Nah, bahwa apa sih itu cabai? Cabai rawit merupakan salah satu tanaman hortikultura dari famili Solanaceae yang memiliki nilai ekonomis tinggi menurut Cahyono 2003. Di dalam cabai rawit mengandung beberapa senyawa yang mirip dengan kapsaicin, kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Lalu di sini juga ada 5 provinsi yang ada di Indonesia memiliki atau menghasilkan produk cabai yang tinggi. Tabelnya ada di atas. Kan di sini saya difokuskan untuk membahas tentang organisasi kelembagaan agribisnis. Sebelumnya di sini saya akan membahas apa sih itu kelembagaan. Nah, jadi kelembagaan ini merupakan suatu lembaga yang di dalamnya itu terdiri dari kawasan lokalitas yang berupa organisasi. Selain itu juga kelembagaan mempunyai aturan yang berlaku yang menentukan pola-pola tindakan hubungan sosial, termasuk juga kesatuan sosial yang merupakan wujud konkret dari lembaga tersebut. Seperti itu. Identitas responden yang dilaksanakan dalam praktikum ini itu menggunakan 15 responden dengan tingkat pendidikan rata-rata 47 tahun. Lalu untuk usia kebutuhan pupuk di kelompok sahabat Barakatani yang ada di atas tabel tersebut. Lalu kelembagaan penanaman dan perawatan. Untuk kelembagaan penanaman yang berada di desa Simpang, Kampung Rahong, Kecamatan Cikajang dilakukan oleh mandiri dan mempekerjakan orang lain. Yang pekerja itu berasal dari kerabat, keluarga, atau orang lain seperti itu. Untuk pembayaran yang dilakukan oleh kelompok tani tersebut kepada tenaga kerjanya itu berdasarkan jenis laki-laki, yang dimana untuk perempuan dibayar seharga 45.000 dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, untuk laki-laki dibayar seharga 50.000 dari jam 7 sampai jam 12 siang, seperti itu. Untuk perawatan tanaman cabai rawit sedikit rumit ya, karena yang saya ketahui cabai rawit itu rentan terhadap hama dan penyakit. Karena di tempat saya itu sering terjadi perubahan-perubahan iklim, dari misalkan musim hujan ke musim kemarau itu sangat signifikan ya perubahannya ya, sehingga harus ditangani atau dirawat dengan konsisten secara terus-menerus ya. Nah, untuk seperti itu. Untuk perawatan itu ya biasanya dilakukan oleh sendiri atau misalkan dilakukan oleh keluarga, kerabat, atau orang lain seperti itu. Untuk
kelembagaan pemanenan. Dalam melakukan pemanenan cabai rawit dipanen dalam waktu 3 bulan atau 75 sampai 80 hari, yang dimana ciri-ciri cabai yang sudah siap dipanen itu kekuningan atau merah. Cabai rawit itu bisa ditanam di dataran tinggi, yang dimana pemanen cabai rawit itu dilakukan 2 sampai 3 hari sekali, sedangkan di daratan tinggi dilakukan pemanenan pada umur 90 sampai 100 hari seperti itu. Setelah pemanenan dilakukan, petani dalam menanam cabai rawit dilakukan secara mandiri dengan anggota keluarganya, kerabat atau orang tetangga seperti itu. Nah, di sini juga ada produksi cabai rawit, luas lahan dari 2018 sampai 2019 bisa dilihat di tabel di atas seperti itu. Untuk kelembagaan pemasarannya, kelembagaan pemasaran yang dilakukan di Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut ini ya masih terbilang masih menggunakan kultur teknis daerah, yang dimana pemasarannya itu tidak jauh yaitu masih didistribusi menjualnya itu ke tengkulak seperti itu. Nah, untuk lalu untuk harga 1 kg cabai rawit itu, kalau menurut sumber yang telah saya dapatkan itu sekarang itu harganya itu 50.000 per kilogram. Jadi saluran pemasaran yang dilakukan oleh kelompok tani Sahabat Berkah Tani yaitu melalui dari petani cabai rawit, kemudian habis itu tuh ke tengkulak, tengkulak itu memasarkan ke pasar tradisional yang ada di Jawa Barat, misalkan di pasar Bandung, pasar induk yang ada di Jakarta, dan lain-lain seperti itu. Nah, presentasi tadi yang dimana kelembagaan petani itu merupakan suatu kelembagaan petani yang di dalamnya itu berada di kawasan lokalitas yang berupa organisasi di dalamnya. Selain itu juga kelembagaan mempunyai aturan yang berlaku yang menentukan pola-pola tindakan dan hubungan sosial tersebut, juga kesatuan sosial yang merupakan wujud konkret. Adapun tadi yang sudah dijelaskan fungsi kelembagaan pertanian dapat memberikan informasi terhadap pengembangan pertanian seperti itu, dan hasil melaksanakan wawancara yang ada di kelompok tani Sahabat Berkah Tani merupakan sebuah kelembagaan yang sudah dijalankan melalui kelompok tani yang diketuai oleh Ibu Tina SP yang berlokasi di Kampung Rahong, Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, yang dipimpin oleh Bapak Juju. Adapun hasil wawancara kuesioner dengan 15% dan terdiri dari petani dan tengkulak, yaitu ada kelembagaan kelompok tani, yang kedua kelembagaan penyediaan modal, kelembagaan lahan irigasi, kelembagaan penyediaan bibit tanaman cabai rawit, kelembagaan penyediaan pupuk dan pestisida, kelembagaan pemanenan, dan kelembagaan pemasaran. Itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selebihnya karena kelebihan itu dan kebenaran itu datangnya dari Allah, kekurangannya datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.